Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan sedikit tegang. Iya, jadi kita gini Bu, di pertemuan gini ya, kita santai saja Bu. Kita santai Iya Pak. dan bincang eh, begini Bu. Jadi eh, apa yang ingin diceritakan Ibu kepada saya pada kesempatan hari ini? Silakan Bu. Iya Pak. Tujuan dari percakapan kita kali ini di sore hari ini, saya ingin bagaimana ya Pak ya? Di sekolah saya namanya kedisiplinan itu masih kurang, seperti di kehadiran, datang tepat waktu, dan menyelesaikan administrasi sebelum pulang sekolah. Nah, itu menjadi tujuan percakapan saya sama Bapak sore-hari ini. Bagaimana cara agar eh, kebiasaan yang seperti itu atau yang kedisiplinan yang masih kurang itu sedikit berubah seperti itu. Oh iya. Jadi kedisiplinan yang ingin dirubah ya Bu ya. Iya Pak. Oh, iya. Baik. Pada percakapan kita hari ini Bu, itu jadi kita dibatasi dengan waktu. Jadi kita berkomunikasi saja santai seperti biasa. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan dengan masalah yang dihadapi Ibu ini sendiri? Kira-kira apa yang bisa dilakukan tentang masalah yang kita hadapi? Hmm. Yang bisa saya hadapi yaitu saya cuma bisa melihat keadaan seperti itu, walaupun sebelumnya saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada rekan saya soal kehadiran, datang tepat waktu, karena dalam situasi seperti itu kita kan berhadapan dengan makhluk hidup, seperti maksudnya murid, Pak ya. Jadi jika kita terlambat datang, eh, maksudnya terlambat atau bahkan tidak hadir, kasihan juga anak-anak di sekolah bagaimana cara mengatasinya. Iya, jadi itu hal yang selalu saya hadapi setiap hari di sekolah, Pak. Halo. Oke Bu, jadi ini yang biasa dihadapi itu kalau misalnya terlambat datang dan ini ada suatu hal yang merupakan kurang bagus. Kira-kira bagaimana caranya Ibu ini bisa mengantisipasi hal-hal yang begitu? Bagaimana caranya? Pikirkan seperti apa yang Eh, kita lakukan agar iya, tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Coba Bu Fitri. eh, kemarin eh, sempat saya menyampaikan masukan pada sejawat, kan bisa berbincang bersama kepala sekolah lah, Pak ya, terkait Ya, ya, ya. masalah kedisiplinan itu. Jadi Ya, ya, ya. bagaimana caranya ini masalah kedisiplinan yang menjadi permasalahan terus-menerus yang tidak ada perubahan. Eh, jadi dikatakan eh, terlambat datang, bahkan tidak hadir, kita juga tidak bisa menyalahkan teman kita, karena yang memungkinkan kita terlambat, teman kita terlambat bukan karena faktor jarak, bahkan itu masalah situasi dan kondisi. Jadi untuk menghadapinya itu saya selalu memberikan motivasi, semangat, dorongan bagaimana bisa supaya sedikit berubahlah.
Kasihan juga anak-anak di Iya, iya. sekolah kalau kita sering terlambat datang dan seperti membuat rencana kemarin itu di sekolah seperti guru piket Pak, guru piket. Jadi Iya, bisalah iya, iya, iya. iya Pak begitu. Iya. Oke Bu. Jadi saya sudah pahami apa yang disampaikan, apa yang sudah dilaksanakan. Kira-kira eh, adakah cara lain kira-kira Bu yang bisa ditempuh untuk memperingatkan teman-teman sejawat kita? Adakah kira-kira cara lain yang bisa kita lakukan selain daripada yang dijelaskan tadi? Silakan. Cara lain saya mencoba untuk seperti rekan guru kan sudah seperti saudara kita di sekolah ya seperti itu. Jadi seperti Iya, 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 iya. mengabari setiap pagi siapa yang bisa mengingatkan. Ayo cepat jangan sampai terlambat datang. Sudah di mana? Ataupun kalau Iya, tidak iya. hadir, tolong diinformasikan. Seperti itu Pak. Ya, Selain mungkin yang biasa. barangkali salah satu Iya, ini ada grup ya, grup sekolah iya mungkin WA bisa group. Iya Pak. ya bisa komunikasi, kemudian menyampaikan saling konsultasi di sana, komunikasi yang baik. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa mengakibatkan itu agak lambat ya, mungkin bisa dibagikan di situ barangkali. Seperti itu Bu Fitri ya. Iya Pak. Iya. Kira-kira kalau Ibu Fitri menilai, Ibu Fitri sendiri menilai, ini teman-teman sejawat kita ini, kira-kira kalau diberi nilai angka, nilai berapa kira-kira Bu? Kalau dilihat dari kedisiplinannya teman-teman sejawat kita, kira-kira berapa nilainya Bu? Kalau dilihat dari kedisiplinannya, Ibu bisa nilai Iya, angka berapa itu? bisa. Kalau menilai Ya, 1 sampai 10. tolak ukurnya, iya 1 sampai 10 Iya, kategori 6 mungkin Pak. 6. Iya, 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 alasan iya. iya karena sudah berbagai cara dilakukan tetap saja Iya, terlambat, ya keseringan mungkin Pak ya. Jadi iya, iya. Kita harus sabar iya, menghadapinya ya. iya Pak. Iya, Insya Allah tidak bisa dengan sendiri ya. Jadi, motivasi dan semangat, iya pasti bisa bisa. iya, jadi tadi Ibu Fitri memberikan nilai kira-kira 6 ya. Misalnya begini saya bertanya lagi, Bu. Kira-kira kalau Ibu bisa merubah ataukah bagaimana kita berhasil untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman kita, Ibu bisa merubah ke angka berapa misalnya itu? Yang tadinya 6 jadi berapa kira-kira Bu? Dari usahanya Ibu untuk merubah teman kita itu melakukan suatu pendekatan sehingga bisa merubah sikapnya. Kira-kira angka berapa yang bisa Bu ditargetkan untuk merubah teman-teman atau memberi masukan seperti itu? Kalau upaya saya dalam merubah atau menggerakkan teman saya agar ke arah yang lebih baik, maksudnya lebih disiplin lagi, saya di yang ke-8 Pak, karena itu kan berproses, jadi belum bisa dikatakan 10, angka 10 karena keterlambatan seseorang, kedisiplinan seseorang itu didasari dari kesadaran diri masing-masing dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Jadi biarpun saya berupaya semaksimal mungkin, kalau tidak didasari juga dari dorongan diri sendiri, rasa tanggung jawabnya, Bagus. ya, iya, jadi 8 saja Pak, aku kasih. Udah lama misalnya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Iya, jadi Ibu ini artinya sudah melangkah 2 angka dari yang awalnya tadi 6 menjadi 8. Nah, Iya Pak. dari angka 6 menjadi 8 tentu ada strategi ataukah seperti apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut. Sebelumnya saya mau tanya dulu.
kalau Ibu Fitri sendiri melihat teman-teman itu senangnya diperlakukan seperti apa sih sebenarnya ini? Bagaimana itu? Seperti apa sih senangnya ini kita melakukan teman-teman ketika berada di sekolah, Bu? Begitu. Intinya dengan melihat situasi dan keadaan, mempelajari karakter teman sendiri, kayaknya teman-teman saya itu harus lebih sedikit ditegasi, karena diberi ketegasan oleh pimpinan, kepala sekolah, Iya, 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 walaupun kita rekan guru iya, iya, memberikan ya motivasi dan maksudnya bincang-bincang tatap muka bersama teman membicarakan masalah itu, tapi kalau pimpinan juga tidak tegas, jadi itu juga teman istilahnya tidak takut, tidak menghargai kepala sekolah. Jadi strategi saya iya, mencoba untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, Pak. Nah, bagaimana Bu solusinya iya, iya, ini iya, 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 supaya bisa sih dia iya, datang betul. tepat Iya, waktu? Iya, Pak. Jadi iya, 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 seperti iya. itu Pak strategi saya. Iya. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa karena sudah juga selalu berkomunikasi, sudah menyampaikan dan sabar juga, ternyata kelihatannya ini teman-teman masih belum ada perubahan yang signifikan. Saya tadi memahami apa yang disampaikan bahwa kayaknya teman-teman ini perlu ditegasi. Iya, itu kan ketegasan lah. Oleh itu karena itu yang memberikan adalah kepala sekolah. Nah, otomatis kalau ibu yang ingin memberikan atau ingin merubah, langkah yang selanjutnya yang ibu ambil adalah berdiskusi dengan kepala sekolah ya. Bagaimana memberikan ketegasan kepada teman-teman yang sudah diberi sudah kita komunikasi bersama, kita berikan nasihat tetapi tidak perubahan. Jadi itu ya Bu ya. Diberikan ketegasan dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang memberikan semacam arahan yang tegas seperti itu. Sekiranya begitu ya Bu ya. Iya. Iya Pak. Jadi selanjutnya saya mau tanya ini bagaimana Bu? Kira-kira yang mana yang paling penting untuk dilakukan ini dalam waktu dekat ini? Apakah minggu ini atau kapan waktunya Bu? Kalau perlu Pak minggu ini atau besok. Iya, minggu ini secepatnya ya minggu ini. Besok? Secepatnya iya. Iya. Bisa Pak insya Allah. Iya. Jadi jadi misalnya besok sesegera mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan kepada teman-teman untuk memberikan ketegasan. Iya, tindak lanjutnya. Saya kira rencana yang secepat itu saya kira mudah-mudahan Bu, saya doakan bisa berhasil apa yang menjadi rencananya Ibu untuk merubah saudara-saudara, teman-teman kita di sekolah, agar apa harapan kita bersama itu bisa tercapai terus kepada orientasinya kepada anak-anak kita. Jadi alhamdulillah Ibu sudah punya usaha solusi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini Bu bisa berjalan lancar dan tercapai apa yang kita ingin raih di sekolah kita. Nah, gini, kita ini sudah di ujung sesi Bu Fitri ya. Kira-kira Ibu Fitri apa yang dapatkan dari percakapan kita sesi ini Bu? Ya alhamdulillah Pak, perasaan saya sedikit lega dengan beberapa hari ini atau beberapa minggu yang sampai hari ini. Sampai tadi sebelum kita diskusi itu merasa bagaimana ya solusi menghadapi permasalahan yang seperti itu. Dan terima kasih Bapak atas percakapan kita ini dengan membantu saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini.
Untuk Iya. rencana aksinya tindak lanjutnya yaitu saya berusaha agar insya Allah besok jika tidak ada halangan sudah bisa berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah, rekan sejawat agar masalah saya atau permasalahan di sekolah saya ini bisa kita selesaikan bersama. Iya. Saya kira Bu, nah kalau begitu nanti bisa ketemu lagi mungkin di minggu depan, bisa menceritakan, saya ingin dengar bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya dari usaha-usaha Ibu. Terima kasih Bu atas Insya waktunya Allah Pak. pada sesi kali ini. Sampai di sini pertemuan kita. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.